Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratu Ira Milani, yang akan menjelaskan alur ST30, tipologi kekuatan, dan TMA atau Talents Mapping Assessment. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan mengulang kembali tentang tipologi kekuatan dan potensi kekuatan. Tipologi kekuatan adalah kumpulan dari beberapa potensi kekuatan yang serumpun. Kemudian potensi kekuatan sendiri muncul dari dorongan keberadaan bakat dominan, di mana bakat tersebut ada di 7 bakat teratas, dan bakat pendukung, di mana bakatnya ada di nomor 8 sampai dengan 14, dengan memperhitungkan keberadaan bakat yang tidak dominan atau 7 bakat terbawah. Di dalam TMA, akan menjelaskan bagaimana 34 bakat yang kemudian di awal juga dijelaskan ada 7 bakat dominan, ada 7 bakat pendukung, lalu ada 7 bakat netral dan 7 bakat lemah. Terakhir adalah 7 bakat sangat lemah. Di TMA akan ada 99 aktivitas produktivitas dan ada 15 pertanyaan yang berhubungan dengan minat, dan kemudian ada 114 yang dimaksud dengan aktivitas produktivitas. Kemudian di dalam 30 tipologi kekuatan yang ini bisa kita lakukan secara gratis begitu ya. Bagaimana teman-teman atau Anda bisa melakukannya di sebuah aplikasi yang sangat mudah untuk dicapai dengan hanya membuka Google saja, kemudian ketik ST30, maka akan di situ ada tinggal klik, kemudian akan ada beberapa 30 pertanyaan dan kemudian akan mengarah kepada hal-hal berikut ini nantinya terlihat begitu ya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan jika yang dimaksud dengan ambasador begitu ya, adalah Anda senang membina hubungan persahabatan, senang berkomunikasi dan terpercaya, sehingga cocok untuk menjadi perwakilan suatu organisasi. Kemudian jika Anda adalah komunikator, Anda senang menjelaskan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, baik lisan maupun tertulis. Dan motivator, Anda adalah suka memajukan orang lain dengan cara memberi panduan, semangat, atau juga inspirasi. Dan jika Anda adalah edukator, Anda suka melihat orang lain maju dan memajukan orang lain dengan cara mengajar, melatih keterampilan, melatih sesuai kekuatan anak didik, atau memberikan nasihat. Dan ini adalah masuk kepada kelompok N, begitu ya, atau networking. Bentar, saya pakai kacamata dulu ya. Networking atau dengan yang interpersonal begitu ya. Baik, selanjutnya jika Anda di dalam ST30 ini adalah commander atau com di situ ya, Anda adalah orang yang keras, berani menghadapi konfrontasi, dan berani mengambil alih tanggung jawab. Jika Anda mediator, Anda orang yang berani menghadapi konfrontasi dan tidak menyukai konflik, sehingga cenderung untuk menghadapi dan mengatasi konflik. Seller,
Anda senang mempengaruhi atau meyakinkan orang lain baik dengan cara memelihara hubungan, menonjolkan kehebatan produk atau jasa yang Anda jual, ataupun dengan cara memujuk orang untuk membeli. Lalu arranger, bagaimana Anda senang mengatur berbagai sumber daya manusia untuk mendapatkan hasil yang optimum dan tidak takut menghadapi konfrontasi. Lalu selektor, Anda mengerti keunikan masing-masing orang dan berani menghadapinya untuk bisa menentukan pilihan orang yang tepat untuk tugas tertentu. Ini adalah kelompok Headman, ya. Bisa kita lihat di atas, kelompok Headman seperti itu, ya. Dia juga interpersonal dan influencing others. Baik, selanjutnya adalah caretaker. Anda orang yang bisa merasakan perasaan orang lain sehingga senang merawat atau membantu orang lain. Sementara server, Anda orang yang senang melayani dan mendahulukan orang lain. Ya, kita lihat ke atas. Kelompok server ada di sebelah kanan, ya. Dia adalah servicing, ya, interpersonal serving others, ya. Selanjutnya ada desainer. Anda punya bakat, Anda punya banyak ide, juga memiliki kemampuan analisis dan menyatakannya ke dalam gambar. Kemudian kreator, Anda punya banyak ide, berpikiran jauh ke depan atau strategis sehingga dapat membuatnya menjadi sebuah kenyataan. Dan synthesizer adalah Anda senang mengatur berbagai sumber daya, punya ide, strategis dan atau juga analitis terencana sehingga mampu merangkum berbagai hal menjadi sesuatu yang baru. Dan Anda yang marketer, Anda adalah seorang yang sedang menonjolkan kelebihan yang dimilikinya, mengkomunikasikannya, berpikiran strategis, atau banyak ide untuk menggali peluang pasar. Kemudian strategis, Anda dapat memilih jalan terbaik mencapai tujuan, baik melalui kemampuan analisis ataupun intuisi. Dan visionary adalah seorang yang dapat melihat jauh ke depan melampaui cakrawala, baik secara intuisi maupun dengan perasaan, sehingga suka dengan tugas-tugas membuat visi. Kita lihat ke atas kembali bagaimana seorang GI itu adalah otak kanan, ya. Ya, generating. Baik, selanjutnya adalah TE. Yang dimaksud dengan TE adalah jika Anda adalah produser, adalah seorang pekerja keras yang senang keteraturan dan tidak sabar bertindak. Senang membuat ide ataupun rancangan menjadi produk yang nyata. Kemudian operator, Anda seorang pekerja keras yang senang keteraturan dan senang melayani orang lain dengan menjalankan perangkat kerja perusahaan. Kemudian distributor, Anda seorang yang senang mengatur berbagai macam sumber daya, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Seorang safekeeper, Anda seorang yang teliti, waspada, sangat bertanggung jawab, dan terencana sehingga suka dengan tugas-tugas terkait keselamatan dan keamanan. Kemudian quality controller adalah Anda seorang yang memegang teguh aturan, penuh tanggung jawab, berselera tinggi, teratur, dan teliti, sehingga senang dengan tugas-tugas pengontrolan mutu. Ya. TE, jika kita lihat ke atas adalah
adalah seorang yang teknikal begitu ya, seorang yang menyukai yang terkait dengan teknik-teknik begitu ya. Sehingga di sini adalah seorang produser, operator, quality control, safekeeper, dan distributor. Dan E adalah elementary, bagaimana dia adalah seorang jurnalis. Apakah Anda seorang jurnalis yang mudah menyesuaikan diri, berani tatap muka dengan orang lain, senang menulis, senang menjelaskan sesuatu baik lisan ataupun tulisan, berpikiran strategis, atau banyak sekali ide. Kemudian interpreter adalah Anda senang menjelaskan sesuatu baik lisan maupun tulisan, Anda memiliki daya analisis untuk mengartikan sesuatu. Dan administrator adalah Anda suka dengan keteraturan, terencana, dan rapi, sehingga suka dengan tugas pengelolaan administrasi organisasi. Gitu ya. Baik, kita lihat lagi kembali ke atas. Elementary ada di mana? Ada di bawah, begitu ya. Yang dia memiliki bakat bahasa dan administrasi. Baik, selanjutnya kita akan membacakan tentang R. R itu adalah evaluator, ya. Nanti kita lihat ke atas R-nya apa, begitu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana evaluator adalah Anda seorang yang berpikiran analisis, teliti, sesuai dengan aturan, sehingga suka dengan tugas-tugas, menggunakan analisis untuk menilai atau membuktikan sesuatu. Dan restorer adalah Anda seorang yang berpikiran analitis, senang mendiagnosa dan senang mengembalikan sesuatu ke fungsi semula, apakah itu peralatan, sistem, ataupun manusia. Dan explorer, Anda adalah seorang yang berpikiran analisis, senang mengumpulkan berbagai informasi, maupun senang mempelajari sesuatu sehingga senang pada tugas penelitian. Baik. R adalah reasoning ya, itu R adalah reasoning. Kepala saya sampai miring-miring ya Bapak dan Ibu. Baik. T ya adalah analis. Anda seorang yang berpikir analisis, senang bermain angka-angka maupun data, sehingga suka menguraikan sesuatu ke dalam satuan yang lebih kecil. Kemudian treasure adalah Anda seorang yang berpikiran analitis, teliti, teratur, dan senang dengan angka-angka maupun data, sehingga sesuai dengan tugas-tugas pengelolaan keuangan. Ya, baik. Ini adalah T adalah thinking, ya, bagaimana dia berpikir dengan otak kirinya. Seperti ini adalah ST30. Jika Bapak dan Ibu melakukan tes di aplikasi ST30 yang terdapat secara gratis di Google, maka akan mendapatkan bentuknya seperti ini. Baik, kita rehat sebentar untuk kemudian brainstorming time ya. Are you ready? 1 menit ke depan ya, sambil beristirahat kemudian. Brainstorming ini juga bisa dilakukan ketika kita akan bertanya jawab gitu ya. Jika kemudian saya beri waktu kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan aplikasi ini, kemudian bisa kita berdiskusi. Ini kemudian kita beri waktu, kemudian kita akan bersama-sama berdiskusi seperti itu. Baik, kita akan ke materi selanjutnya adalah Talent Mapping Assessment. Sebelum masuk ke Talent Mapping Assessment, saya akan menjelaskan apa itu talent mapping. Talent mapping adalah sebuah asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola berpikir, merasa, serta berperilaku yang produktif. Dan dengan itu kita dapat memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Ya, Anda juga bisa memberikan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan definisi talent mapping dengan kalimat sendiri ya, silakan. Boleh dituliskan di kolom chat.
Ya, terima kasih yang sudah menuliskan. Dan apa itu fungsi talent mapping? Secara deskriptif menggambarkan kepribadian, pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang alami dalam sebuah domain bakat. Kemudian prediktif mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan di dalam diri manusia. Ini adalah domain kekuatan. Ya, Anda sudah menuliskan ya tentang definisi talent mapping tadi dengan kalimat sendiri, dan kemudian sekarang bisa juga menuliskan secara sendiri apa fungsi dari talent mapping. Baik, saya tunggu boleh 2 menit begitu ya. Baik, jika sudah selesai, kita akan masuk ke materi selanjutnya adalah di dalam hasil assessment talent mapping atau disebut dengan TMA, ada meliputi 5 hasil utama, yaitu ada urutan bakat, ada peta bakat, kemudian potensi kekuatan, kemudian strength cluster map, kemudian strength tipologi. Kembali saya menjelaskan bahwa ada 7 bakat dominan, kemudian 7 bakat pendukung, kemudian 7 bakat netral, dan 7 bakat lemah, kemudian 7 bakat sangat lemah. Baik, saya akan menjelaskan urutan bakat yang saya ambil dari urutan bakat saya sendiri, bagaimana 7 bakat dominan saya adalah maximizer, developer, intellection, responsibility, connectedness, dan positivity, terakhir adalah communication. Kemudian 7 bakat sebagai pendukung, begitu ya Bapak dan Ibu, adalah disiplin, kemudian input, ada belief, ada konsistensi, ideation, individualization, dan empati. Kemudian 7 bakat yang netral yang saya miliki adalah learner, focus, adaptability, relator, harmony, includer, dan self-assurance. Lalu 7 bakat yang lemah adalah analytical, strategic, kemudian comment, arranger, significant, konteks. Dan 7 bakat yang sangat lemah adalah achiever, restoratif, futuristik, deliberatif, aktivator, competition, dan sehingga untuk memahami bakat ini, setiap individu yang memiliki 34 bakat ini ada perbedaan pasti di setiap masing-masing individu dengan individu lainnya. Pasti urutannya akan berbeda dari setiap individu tersebut. Dan cukup mudah untuk memahami masing-masing arti bakat pada yang tertera di sini karena di Talent Mapping Assessment ada di halaman terakhir bagaimana menjelaskan setiap bahasa-bahasa yang tertulis di urutan 34 bakat ini yang bisa kita baca sendiri. Ya, apa yang dimaksud dengan maximizer, developer, intellection, responsibility, connectedness, positivity, dan communication. Seperti itu ya. Baik, kemudian ini adalah peta bakat saya. Bagaimana yang titiknya merah saya banyak ada di relating. Bagaimana ada positivity, ada developer,
kemudian connectedness, kemudian di influencing, ada maximizer dan communication. Sementara di otak kiri saya, ya thinking itu intellection saja yang merah. Kemudian di striving ada responsibility. Ya, di sini yang kuning juga saya di otak kiri ada ideation dan input begitu ya. Dan kemudian di relating saya ada individuation yang kuning dan empati. Kemudian di striving saya punya disiplin, konsistensi dan belief. Ya. Ya, ini sebaran-sebaran yang kemudian saya banyak yang kemudian berada di influencing, relating, dan striving, begitu ya. Tadi warna merah adalah menandakan urutan bakat 1 sampai dengan 7 dan kuning adalah 8 sampai dengan 14. Kemudian putih dengan urutan 15 sampai dengan 20 dan abu-abu urutan bakat 21 sampai dengan 27 dan hitam adalah 28 sampai dengan 34. Di sini terlihat bagaimana merahnya saya tersebar di mana dan kuning saya tersebar di mana saja, seperti itu. Baik, sehingga di sini terlihat potensi kekuatan yang dimiliki oleh saya, Ratu Ira Melani, adalah hasilnya ada saya mampu menjadi seorang yang bisa mampu mengkomunikasikan bagaimana menyampaikan perasaan atau pikiran dengan bahasa lisan, tulisan, atau gerakan anggota tubuh, sehingga orang lain dapat mengerti apa yang disampaikan. Kemudian saya memiliki bakat untuk memotivasi, memberi semangat dan rasa optimistis kepada orang lain agar mereka dapat bekerja secara maksimum. Dan saya adalah advising, memberikan nasihat atau saran kepada orang lain. Dan saya adalah spiritualizing, bagaimana spiritual saya seperti kontemplasi dan introspeksi terkait nilai-nilai kehidupan, memberi teladan kepada orang lain, seperti itu. Dan saya mempunyai kemampuan coaching, bermitra dengan orang lain untuk menemukan dan mengembangkan potensi kekuatan dalam rangka memperjelas dan menyelaraskan tujuan. Dan saya bisa memiliki kemampuan guiding, membimbing orang atau pihak orang lain agar dapat menemukan sasaran atau jalan yang telah ditetapkan. Kemudian supporting, mendukung orang atau kelompok lain agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Dan training, mengajari keterampilan, prosedur, metode, keahlian, dan lain-lain untuk mengembangkan pemahaman ataupun kemampuan seseorang. Dan teaching, mengajar dan menyampaikan ilmu, pengetahuan dengan cara yang baik dan mudah dipahami oleh orang lain. Dan saya memiliki bakat corresponding, bagaimana berkomunikasi secara tertulis melalui surat, email, media sosial, dan lain-lain. Dan finishing, bagaimana kegiatan tahap akhir atau sentuhan akhir dari sebuah proses produksi, proyek, atau konstruksi. Informing, menyampaikan informasi, kabar, atau pengetahuan kepada orang lain. Dan representing, bertindak atau berbicara atas nama orang atau pihak lain. Dan serving, melayani orang lain dengan tulus dan profesional. Baik, ini selanjutnya kita akan masuk ke strength cluster map. Bagaimana ini terlihat? Yang merah adalah saya banyak di networking saya, di N ya Bapak dan Ibu, ya ada di N, di guiding, motivating, supporting, begitu ya. Kemudian ada di advising, kemudian ada di teaching dan training, sehingga saya dominan di networking dan serving, begitu ya. Di sini ada coaching, ya merah saya yang di sebelah kanan ya Pak, Bapak dan Ibu yang merah seperti itu. Ada serving, ada influencing, kemudian ada menjadi volunteer bisa juga ya, seperti itu. Ya ini adalah strength cluster map saya. Baik, ini semoga bisa saya zoom dulu begitu ya Bapak dan Ibu, semoga bisa kelihatan juga ya. Dan terlihat jelas.
Ya. Ya, begini ya Bapak dan Ibu. Ya, saya di serving itu adalah yang merah saya adalah caring, consulting, kemudian interpreting, ya di situ saya ada, kemudian volunteer, menjadi volunteer, kemudian assisting, caring, carrying, informing, dan serving. Ya, saya dominan di networking dan di serving. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita kecilkan kembali. Ya, ini adalah strength tipologi saya. Ya, bagaimana terlihat di sini yang dominan merah adalah saya di motivator ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya ada di edukator begitu ya. Kemudian komunikator dan sebentar. Yang sama dengan edukator adalah caretaker, kemudian server begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian saya di seller juga. Lalu selanjutnya di komunikator dan ambasador, kemudian quality control saya juga ada di situ, kemudian commander saya juga di merahnya ada di situ di commander begitu ya. Kemudian ada di jurnalis, interpreter dan administrator, bisa di produser juga dan operator begitu ya Bapak dan Ibu. Dan menjadi kreator juga, explorer, kemudian mediator dan selektor. Ini ada yang merah-merah begitu ya Bapak dan Ibu. Saya jadi lebih banyaknya adalah dominan di interpersonal, relating begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian dominan juga di interpersonal serving, begitu tadi terlihat juga di atas ya Bapak dan Ibu. Dan kemudian di interpersonal secara influencing gitu. Sehingga saya memiliki personal branding saya coba zoom in ya Bapak dan Ibu. Jadi personal branding saya apa ya Bapak dan Ibu? Iya, saya adalah seorang yang memiliki bakat sebagai seorang yang mampu memotivasi adalah atau motivator begitu ya Bapak dan Ibu. Yang sekarang coba saya jalani seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian edukator, jelas saya sekarang masih juga mengedukasi gitu, walaupun sekarang tidak mengajar anak-anak kembali, tetapi saya juga mencoba terus mengajar begitu ya, mengajar guru-guru yang baru berkecimpung di dunia pendidikan begitu ya. Dan server saya melayani, saya tergabung di sebuah komunitas begitu, dan caretaker saya juga saya dilakukan untuk di komunitas saya, bagaimana saya melayani, kemudian bagaimana saya care terhadap orang begitu di komunitas tersebut, dan saya adalah komunikator, bagaimana mampu mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan dan lisan seperti itu. Sehingga saya adalah seorang motivator, edukator, server, caretaker, dan komunikator. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti apa yang saya jelaskan tadi. Semoga difahami apa yang dimaksud dengan alur ST30 dan alur TMA. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup pertemuan kita? Baik, pertanyaannya bisa diajukan di kolom chat. Ya, jika waktunya tidak bisa sekarang, setelah di kolom chat, atau bisa menuliskan pertanyaannya terhadap saya di nomor handphone saya di 0813 81660 734 dengan Ratu Iramelani atau Kak Ratu atau Bunda Ratu. Baik, pertemuannya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan yang datangnya itu adalah dari saya. Terima kasih.